Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Fitria Molina dengan NIM F1 F1200032, Istimewana dengan NIM F1 F1 20018, Fatimah Azhara dengan NIM F1 F1200002, dan saya Dianita Nurtafiqah dengan NIM F1 F1200046. dan saya Dia Iskandari dengan NIM F1 F1 260. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita simak video berikut ini. Bahan yang digunakan yaitu paracetamol sebanyak 100 gram dan laktosa sebanyak 20 gram. Selanjutnya NaCMC sebanyak 1 gram, amilum kering sebanyak 6 gram, talc sebanyak 2 gram, dan Mg stearat sebanyak 0,4 gram. Alat digunakan ada timbangan, cawan Petri, lumpang dan alu, dan yang terakhir spatel. Selanjutnya kita masukkan paracetamol ke dalam lumpang dan campurkan dengan laktosa. Kemudian kita gerus secara bersamaan sampai terhomogen. Setelah itu, kita panaskan 2 mg Aquades. Setelah dipanaskan, masukkan NaCMC sebanyak 1 gram ke dalam beaker gelas. Kemudian aduk perlahan sampai mengental. Lalu N-kan dengan Aquades sampai 100%. Selanjutnya kita gabungkan dua bahan dengan cara cairan kental tadi diletakkan pada alu, selanjutnya digerus dalam lumpang secara perlahan sampai terhomogenkan. Setelah kita campurkan, selanjutnya kita ayak secara perlahan. Selanjutnya kita keringkan selama 30 menit, selama 60 menit, dan yang terakhir 90 menit. Berat cawan Petri kosong, berat cawan Petri plus tutup sebanyak 49 gram. Cawan, tutup, dan granul sebanyak 166 gram. Berat granul yang didapat adalah sebanyak 117 gram. Setelah dikeringkan selama 30 menit, diperoleh hasil 114 gram dengan susut pengeringan sebanyak 3 gram. Selanjutnya, setelah dikeringkan selama 60 menit, diperoleh hasil 110 gram dengan susut pengeringan sebanyak 4 gram. Setelah dilakukan pengeringan selama 90 menit, diperoleh hasil sebanyak 106 gram dengan susut pengeringan sebanyak 4 gram. Mungkin cukup sekian pembahasan pada dilakukan pengeringan selama 15 menit. Dilakukan pengeringan selama 30 menit. Dilakukan pengeringan selama 45 menit. Dilakukan pengeringan selama 60 menit. Dilakukan pengeringan selama 90 menit. Setelah dikeringkan selama 15 menit, didapatkan berat granul 19,5 gram. Dimasukkan 25 gram granul ke dalam corong. Dibuka
tutup bagian bawah corong. Ya. Untuk replikasi kedua, Ya. untuk replikasi ketiga, Agak. dilakukan replikasi pertama untuk perhitungan sudut diam dengan menggunakan corong. Dihitung tinggi kerucut. Tinggi yang didapat adalah 2,2 cm. Untuk ukuran diameter didapatkan 10 cm. Untuk replikasi yang kedua, untuk tinggi yang didapat adalah 2,4 cm. Untuk diameter yang didapat adalah 9 cm. Untuk replikasi yang ketiga, untuk tinggi yang didapat adalah 2,5 cm. Selanjutnya uji diameter granul dengan menggunakan ayakan nomor 16 mesh. Lalu didapatkan hasil pengayakan yang tertinggal sebanyak 0,5 gram. Selanjutnya dilakukan pengayakan kedua dengan nomor ayakan 20 mesh. Lalu didapatkan hasil pengayakan kedua dengan hasil tertinggal sebanyak 0,7 gram. Lalu dilakukan pengayakan ketiga dengan nomor ayakan 40 mesh. Lalu didapatkan hasil dari pengayakan ketiga sebanyak 1 gram. Selanjutnya dilakukan uji kerapuhan granul dengan ayakan bertingkat, di mana ayakan pertama yaitu nomor 40, kemudian 20 dan 16. Didapatkan bobot akhir 23 gram. Pada uji keseragaman bobot tablet, Jimmy membutuhkan 10 tablet dan dilakukan penimbangan satu persatu. Untuk tablet pertama didapatkan 681 mg. Untuk tablet kedua didapatkan 682 mg. Untuk tablet ketiga didapatkan 687 mg. Untuk tablet keempat didapatkan 698 mg. Untuk tablet kelima didapatkan 687 mg. Untuk tablet keenam didapatkan 681 mg. Untuk tablet ketujuh didapatkan 685 mg. Untuk tablet ke-8 didapatkan 688 mg. Untuk tablet ke-9 didapatkan 685 mg. Dan terakhir tablet ke-10 didapatkan 695 mg. Dilakukan pengukuran keseragaman ukuran
yaitu praktikum percobaan kelima. Yang pertama, adapun cara kerjanya yaitu yang pertama, satu tablet dimasukkan dalam medium disolusi yaitu 900,0 ml larutan dapar fosfat dengan pH 5,8. Selanjutnya, diputar pengaduk dayung dengan kecepatan 50 rpm. Yang ketiga, diambil sampel medium pada waktu 5, 10, 20, dan 30 menit sebanyak 5 ml. Yang keempat, dimasukkan medium sebanyak 5,0 ml untuk mengganti volume sampel dengan suhu yang sama yaitu 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Yang kelima, dibaca serapan sampel dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 243 nanometer. Yang terakhir, hitung nilai DE 30 menit dan presentasi jumlah zat aktif yang terlarut. Baiklah, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang perhitungan jumlah kebutuhan bahan dalam pembuatan tablet. Nah, kita mulai dari tablet paracetamol, yaitu dengan bahan-bahan yang digunakan paracetamol 500 gram, laktosa 100 gram, dan solgelatin 5%. Selanjutnya ada bahan amino kering sebanyak 30 mg, kita kalikan 500 didapatkan hasil 15.000 mg atau 15 gram. Kemudian bahan selanjutnya ada talc sebanyak 10 mg, kita kalikan 500 sama dengan 5.000 mg atau sama dengan 5 gram. Dan bahan yang terakhir ada MD stearat atau magnesium stearat sebanyak 2 mg dikali 500 sebanyak 1.000 mg atau 1 gram. Selanjutnya, pembuatan tablet ascorbic acid, yang mana pada resep dibutuhkan ascorbic acid sebanyak 100 mg, artificial pH 101 sebanyak 96 mg, aerosol sebanyak 0 mg, dan magnesium stearat sebanyak 20 mg. Dan perhitungan yang dilakukan untuk dibutuhkan 1000 tablet. Yang pertama, ascorbic acid dibutuhkan 100 mg dikali 1000, maka didapatkan hasil 100.000 mg dan dijadikan ke gram menjadi 100 gram. Yang kedua, artificial pH 101 yang dibutuhkan 96 mg dikali 1000, maka hasilnya 96.000 mg dan dijadikan ke gram sebanyak 96 gram. Selanjutnya, aerosil yang dibutuhkan 2 mg dikali 1000, maka didapatkan hasil 2000 mg dan dijadikan ke gram sebanyak 2 gram. Dan yang terakhir, magnesium stearat yang dibutuhkan 2 mg dikali 1000, maka hasilnya 2000 gram dan dijadikan ke gram, maka hasilnya menjadi 2 gram. Kemudian tablet tiamin HCl. Resep yang pertama, tiamin HCl 100 mg, kemudian artificial pH 102 sebanyak 83,35 mg, laktosa sebanyak 141,65 mg, aerosol 1,65 mg, dan magnesium stearat 6,65 mg. Kemudian untuk perhitungan 500 tablet, yang pertama itu ada tiamin HCl 100 mg dikalikan 500 diperoleh hasil 50.000 mg dan itu menjadi gram sebanyak 50 gram. Kemudian yang kedua, artificial pH 102 sebanyak 83,35 mg dikali 500 hasilnya 41.775 mg dan diubah menjadi gram sebanyak 41,675 gram dan dibuatkan menjadi 42 gram. Selanjutnya yang ketiga adalah laktosa 141,65 mg dikali 500 sama dengan 70.825 mg diubah menjadi gram menjadi 70,825 gram dan dibulatkan menjadi 71 gram. Yang keempat, aerosil 1,65 mg dikali 500 sama dengan 825 mg kemudian diubah menjadi gram 0,825 gram dan dibulatkan menjadi 1 gram. Yang kelima, magnesium stearat 6,65 mg dikali 500 sama dengan 3.325 mg kemudian diubah menjadi gram 3,325 gram dan dibulatkan menjadi 3 gram. Yang pertama itu ada kandungan lembab atau moisture content atau MC.
di mana ada tabel yang pertama itu waktu dalam menit, yaitu ada 15 menit dengan berat sebelum 20 gram, kemudian berat sesudah 19,5 gram, dengan persen MC 11,4%, dan laju pengeringan gram per menit 0,0033. Tabel kedua itu 30 menit, berat sebelumnya sama 20 gram, dengan berat sesudah yang sama juga 19,5 gram. Persen MC 9,4, laju pengeringan gram per menit 0,0033. Kemudian yang ketiga ada waktu 45 menit, berat sebelum 20 gram, berat sesudah 19,5 gram, persen MC 6,28%, dan laju pengeringan 0,031. Tabel keempat, waktu 60 menit, berat sebelum 20 gram, berat sesudah 19,5 gram, persen MC 4%, dan laju pengeringan gram per menit 0,03. Kemudian tabel terakhir, dengan waktu 90 menit, berat sebelum 20 gram, berat sesudah 19,5 gram, persen MC 0%, dan laju pengeringan 0,27 gram per menit. Perhitungan kandungan lembab atau moisture content MC, yang pertama 15 menit sama dengan 19,5 dikurang 17,5 per 19,5 dikali 100% sama dengan 11,4%. Kemudian waktu 30 menit 19,1 dikurang 17,5 per 19,5 dikali 100% sama dengan 9,14%. Yang ketiga, 45 menit sama dengan 18,6 dikurang 17,5 per 19,5 dikali 100% sama dengan 6,28%. Waktu 60 menit 18,1 dikurang 17,5 per 19,5 dikali 100% sama dengan 4%. Waktu 90 menit sama dengan 17,5 dikurang 17,5 per 19,5 dikali 100% sama dengan 0%. Untuk laju pengeringannya, yang pertama waktu 15 menit 20 dikurang 19,5 per 15 sama dengan 0,03. Waktu 30 menit 20 dikurang 19,1 per 30 sama dengan 0,033. Waktu 45 menit 20 dikurang 18,6 per 45 sama dengan 0,031. Waktu 60 menit 20 dikurang 18,1 per 60 sama dengan 0,03. Dan yang terakhir waktu 90 menit 20 dikurang 17,5 per 90 dikali sama dengan 0,27. Perhitungan untuk praktikum ketiga dengan judul evaluasi granul. Yang pertama adalah waktu alir. Untuk waktu alir, replikasi pertama didapatkan 1,26 detik, replikasi kedua didapatkan 1,51 detik, replikasi ketiga didapatkan 1,42 detik. Rata-ratanya adalah 1,26 ditambah 1,51 ditambah 1,42 dibagi 3, diperoleh 1,40 detik. Selanjutnya, sudut diam. Dilakukan juga dengan 3 kali replikasi. Untuk replikasi pertama didapatkan tinggi granul 2,2 cm, diameter 10 cm, tangen alfa 0,44, derajat alfa 23,8. Replikasi kedua, tinggi 2,4, diameter 9, tangen alfa 0,53, derajat alfa 27,9. Untuk replikasi ketiga diperoleh H atau tinggi 1,42, diameter 9, tangen alfa 0,56, dan derajat alfa 29,2. Untuk perhitungan tangen alfa, rumusnya adalah 2 dikali tinggi per diameter. Untuk replikasi pertama, 2 dikali 2,2 per 10 didapatkan 0,44. Sedangkan untuk derajat alfa replikasi pertama adalah 23,8. Untuk replikasi kedua, 2 dikali 2,4 per 9 didapatkan 0,53. Sedangkan derajat alfanya 27,9. Untuk replikasi ketiga, tangen alfa sama dengan 2 dikali 2,5 per 9 didapatkan 0,56, dan derajat alfanya adalah 29,2. Rata-rata derajat alfa 23,8 ditambah 27,9 ditambah 29,2 per 3 diperoleh 29,96. Yang ketiga, diameter rata-rata granul. Ayakan yang dipakai adalah 16 mes, 20 mes, dan 40 mes. Dengan besar lubang 1190. Untuk yang ayakan 16 mes,
untuk ayakan 20 mes besar lubang 840, dan untuk ayakan nomor 40 mes besar lubang 420. Sedangkan granul tertinggal untuk ayakan nomor 16 mes 0,5 gram, persentase tertinggal ayakan 16 96%, diameter rata-rata granul ayakan nomor 16 mes adalah 11,662. Untuk granul tertinggal ayakan nomor 20 ada 0,7 gram, persentase tertinggal adalah 97%, dan diameter rata granulnya adalah 8,164. Sedangkan ayakan nomor 40 mes, granul tertinggal adalah 1 gram, persentase tertinggal 96%, dan diameter rata-rata granul adalah 4,032. Selanjutnya untuk persentase tertinggal dengan rumus berat awal dikurang berat tertinggal per berat awal dikali 100%. Untuk replikasi pertama 25 gram dikurang 0,1 gram per 25 dikali 100% didapatkan 98%. Untuk replikasi kedua 25 dikurang 0,7 per 25 dikali 100% didapatkan 97,2%. Untuk replikasi ketiga adalah 25 dikurang 1 per 25 dikali 100% didapatkan 96%. Selanjutnya diameter rata-rata granul dengan rumus besar rata-rata lubang dikali persentase tertinggal per 100. Untuk ayakan nomor 16 mes sama dengan 1190 dikali 98% per 100 didapatkan 11,662. Selanjutnya untuk 20 mes 840 dikali 97,2% per 100 didapatkan 8,164. Untuk 40 mes 420 dikali 98% per 100 diperoleh 4,032. Yang terakhir adalah kerapuhan granul, di mana bobot awal 25 gram, bobot akhir 23 gram, dan diperoleh persentase kerapuhan sama dengan 8%. Untuk rumus persentase kerapuhan granul adalah bobot awal dikurang bobot akhir per bobot awal dikali 100%. 25 gram dikurang 23 gram per 25 gram dikali 100% diperoleh 8%. Perhitungan keseragaman bobot di mana didapatkan bobot yang pertama pada tabel Prastamol yaitu 681 mg, kemudian 682 mg, 687 mg, 698 mg, 687 mg, 681 mg, 685 mg, 688 mg, 685 mg, dan juga 695 mg, di mana bobot rata-rata didapatkan sebanyak 686,9 mg. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan persentase penyimpangan pada tablet, di mana pada tablet pertama yaitu bobot tablet pertama dikurang dengan bobot rata-rata tablet dibagi dengan bobot rata-rata tablet dikali 100%, yaitu di mana pada bobot pertama itu 681 didapatkan penyimpangan 0,86%, bobot kedua 0,71%, bobot ketiga 0,015%, bobot keempat 1,6%, bobot kelima 0,015%. Kemudian pada tabel yang ke-6 didapatkan penyimpangan 0,86%, pada tabel ke-7 0,28%, pada tabel ke-8 0,16%, bobot ke-9 0,28%, dan pada bobot ke-10 yaitu didapatkan penyimpangan 1,2%, di mana tidak ada satu tabel pun yang menyimpang pada kolom A dan kolom B. Selanjutnya dilakukan perhitungan persentase kerapuhan, di mana rumusnya yaitu bobot awal dikurang dengan bobot akhir dibagi dengan bobot awal dikali 100%, di mana bobot awal yaitu didapatkan 6,869 gram, dikurang dengan 6,825 gram dibagi dengan 6,869 gram dikali 100%. Nah, di mana didapatkan persentase kerapuhannya yaitu 0,6%. Baiklah, selanjutnya itu praktikum percobaan kelima. Yang pertama, adapun cara kerjanya yaitu yang pertama, satu tablet dimasukkan dalam medium disolusi yaitu 900,0 ml larutan
dapar fosfat dengan pH 5,8. Selanjutnya, diputar pengaduk dayung dengan kecepatan 50 rpm. Yang ketiga, diambil sampel medium pada waktu 5, 10, 20, dan 30 menit sebanyak 5 ml. Yang keempat, dimasukkan medium sebanyak 5,0 ml untuk mengganti volume sampel dengan suhu yang sama, yaitu 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Yang kelima, dibaca serapan sampel dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 243 nanometer. Yang terakhir, hitung nilai DE 30 menit dan presentasi jumlah zat aktif yang terlarut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan dari praktikum 5. Nah, menurut observasi uji disolusi tablet paracetamol menurut Putra et al. Tahun 2008, maka didapatkan hasil pada formula 1 pada waktu 5 menit didapatkan pada replikasi, yaitu hasilnya adalah 0,31, replikasi 2 sebanyak 0,132, dan replikasi ketiga didapatkan hasil 0,131. Pada waktu 10 menit didapatkan hasil pada replikasi pertama, yaitu sebanyak 0,167, pada replikasi kedua sebanyak 0,168, dan pada replikasi ketiga sebanyak 0,168. Pada waktu 15 menit, pada replikasi 1 didapatkan hasil sebanyak 0,194, pada replikasi kedua didapatkan hasil 0,194, dan pada replikasi ketiga didapatkan hasil sebanyak 0,195. Nah, pada waktu pengambilan 20 menit didapatkan hasil pada replikasi pertama 0,218, pada replikasi kedua sebanyak 0,218, dan pada replikasi ketiga yaitu 0,219. Nah, pada pengambilan sampel pada waktu 30 menit, pada replikasi 1 didapatkan hasil 0,288, pada replikasi 2 didapatkan hasil 0,289, dan pada replikasi ketiga didapatkan hasil 0,289. Nah, pada formula kedua ini, pada waktu 5 menit, pada replikasi satunya didapatkan hasil 0,087, pada replikasi 2 0,088, dan pada replikasi ketiga juga 0,088. Selanjutnya pada waktu 10 menit, hasil replikasi pertama yaitu 0,125, pada replikasi kedua 0,124, dan pada replikasi ketiga 0,125. Pada waktu 15 menit, hasil pada replikasi pertama yaitu 0,166, pada replikasi kedua 0,167, dan pada replikasi ketiga yaitu 0,167. Nah, pada waktu 20 menit, pada replikasi pertama didapatkan hasil 0,181, nah, dan juga sama pada replikasi kedua itu 0,81, dan pada replikasi ketiga yaitu 0,182. Dan pada waktu 25 menit, pada replikasi pertama didapatkan hasil 0,221, pada replikasi kedua 0,222, dan pada replikasi ketiga yaitu 0,221. Nah, pada waktu 30 menit pada formula 2 ini, pada replikasi pertamanya ini, hasilnya adalah 0,263, pada replikasi keduanya 0,263, dan replikasi ketiganya itu hasilnya sebanyak 0,263. Yang mana formula 1 ini merupakan formula tablet paracetamol dengan amilum singkong natif, dan pada formula 2 ini merupakan formula tablet paracetamol dengan amilum singkong pregelatinase. Nah, slide selanjutnya ini merupakan tabel hasil konsentrasi paracetamol yang terdisolusi menurut Putra et al. 2018. Pada replikasi pertama, pada formula 1 dalam waktu 5 menit, lalu selanjutnya ini merupakan tabel hasil konsentrasi paracetamol yang terdisolusi menurut Putra et al. 2018. Nah, pada formula pertama, pada percobaan replikasi pertama, kedua, dan ketiga, pada waktu 5 menit, didapatkan hasil rata-ratanya yaitu sebanyak 0,07, pada waktu 10 menit didapatkan rata-rata sebanyak 0,11, pada waktu 15 menit didapatkan hasil 0,14, pada waktu 20 menit didapatkan rata-rata sebanyak 0,18, pada
waktu 25 menit didapatkan hasil sebanyak 0,21 dan pada waktu 30 menit didapatkan rata-rata sebanyak 0,25. Nah, pada formula kedua ini didapatkan hasil rata-ratanya pada replikasi pertama, kedua, dan ketiga pada waktu 5 menit hasilnya itu 0,02, pada waktu 10 menit yaitu 0,06, pada waktu ke-15 hasilnya rata-ratanya itu yaitu sebanyak 0,10, pada waktu 20 menit rata-ratanya itu adalah 0,12 dan pada waktu 25 menit hasil rata-ratanya yaitu 0,17 dan pada waktu 30 menit hasilnya yaitu 0,22. Selanjutnya, pada slide selanjutnya ini merupakan tabel hasil perhitungan yaitu rata-rata persentase kadar terkoreksi parastamol yang terdisolusi menurut Putra et al. 2018. Nah, yang pertama itu terdapat tabel formula pertama, formula 1 yang merupakan yang menggunakan waktu 5 menit yaitu persentase kadar terkoreksinya itu yaitu sebanyak 25,20 plus minus 0,01. Selanjutnya pada waktu pengambilan sampel pada 10 menit persentasenya yaitu sebanyak 41,66 plus minus 0,03. Pada waktu 15 menit persentasenya itu sebanyak 52,22 plus minus 0,01. Selanjutnya pada waktu 20 menit hasil persentasenya itu sebanyak 65,50 plus minus 0,02. Selanjutnya pada waktu pengambilan 25 menit, hasil persentasenya itu sebanyak 75,74 plus minus 0,02. Dan pada waktu 30 menit, persentasenya itu sebanyak 93,17 plus minus 0,01. Nah, selanjutnya merupakan tabel formula kedua. Pada waktu pengambilan 5 menit, hasil persentasenya itu menunjukkan sebanyak 7,44 plus minus 0,20. Pada pengambilan 10 menit, persentasenya itu sebanyak 22,64 plus minus 0,20. Selanjutnya pada pengambilan pada waktu 15 menit, hasilnya itu 38,01 plus minus 0,20. Pada waktu pengambilan 20 menit, hasil persentasenya itu sebanyak 46,95 plus minus 0,20 dan pada waktu pengambilan 25 menit hasil persentasenya itu yaitu sebanyak 54,02 plus minus 0,20 dan terakhir pada pengambilan waktu 30 menit hasilnya itu persentasenya itu sebanyak 81,76 plus minus 0,20.